wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrofi anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadan nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi sholli sodri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Hmm. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah, malam hari ini kita dapat berjumpa kembali melalui media Zoom dan juga live streaming Dompet Alfa Hong Kong menyelenggarakan bersama dengan IMA Indonesian Muslim Association in Hong Kong. Dan malam hari ini mudah-mudahan kita mendapatkan tambahan ilmu, kita bisa bersilaturahmi, berbagi pengalaman, berbagi cerita, dan kisah yang akan malam hari ini kita memang berkisah ini. Insya Allah Ustaz kita akan berkisah yang ada di dalam Al-Quran dilengkapi dengan riwayat hadis. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan malam hari ini bisa bermanfaat buat kita, nambah keimanan kita, dan bisa mendapatkan ibroh dari kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran. Salam dan salawat semoga tetap tercurah untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabatnya, tabi-tabiin, setelah umat Islam memperjuangkan agamanya, dan semoga kita termasuk dalamnya, dan semoga Allah pantaskan kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sama-sama semua, yang saya hormati Ustaz Fajar selaku Diam Dapat Afa, Ustadz Brother Arif Didi Wahyudi selaku Direktur IMA, dan juga Ustadz Ferry yang akan menyampaikan nanti pada malam hari ini. Malam hari ini kita akan eh, mencoba mendapatkan ibroh dari kisah kaum Saba dan bencana banjir yang menimpa kaum Saba, eh, yang akan disampaikan oleh Ustadz Ferry. Mudah-mudahan dari kisah ini kita bisa mengambil pengalaman, mengambil hikmah, apa yang bisa kita dapatkan dari ini dan menjadi semakin menguatkan keimanan kita dan memperkuat akidah kita. Sebelum memulai materinya, marilah kita sama-sama buka dengan membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, selanjutnya saya serahkan Ustaz Ferry untuk menyampaikan kisah dan hikmah ini. Masya Allah. Pada Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdahu la syarikalah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa tabi'a sunnatah wa salaka manhajah ila yaumil qiyamah amma ba'du. Ya Rabbi zidni ilma warzuqni fahma Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha wa du'ain la yusma' wa ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa nafsin la tashba'. Ustadz Fajar selaku General Manager Dompet Duafa Hong Kong, eh, Pak Adi Kurnia selaku host pada kajian Zoom malam Sabtu, dan juga Ustadz Arif Wahyudi, Pak Didi selaku Ketua IMAH ya, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala semuanya. Marilah kita pada kesempatan malam hari ini, malam yang ke berapa ini? 19 ya.
19 Sya'ban 1447 Hijriah. Kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Ta'ala untuk bisa hadir. Kalau kata Pak Adi, berzumparia di kajian malam Sabtu rutin kita yang dipersembahkan oleh Dompet Duafa Hong Kong. Salawat salam senantiasa kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga, sahabat, serta umat beliau yang senantiasa istiqomah, yang selalu kita nantikan syafaat beliau kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala, insya Allah pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas tentang, atau tema kita, tajuk kita adalah Banjir Arim, kaum Saba dan tragedi Banjir Arim atau Sailal Arim dalam istilah Al-Quran yang disebutkan Sailal Arim. Ya, dan juga surah Saba ada disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, surat ke-34 ya. Dan ayat mempunyai 54 ayat. Surah Saba ini termasuk jenis surah Makkiyah. Kenapa termasuk jenis surah Makkiyah? Salah satu ciri dari surah Makkiyah adalah berkaitan dengan cerita kaum-kaum terdahulu, berkaitan dengan azab Allah yang menimpa kaum sebelumnya, sebelum kaum Quraisy, dan juga tentang peringatan hari kiamat. Itu salah satu ciri dari surah atau ayat Makkiyah. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala, siapakah kaum Saba ini? Ya. Kaum Saba, dalam hadis Farwah bin Musaik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, akhbirni an Saba, beritahukan kepadaku tentang Saba ini. Siapakah Saba ini? Apakah dia ahwa ardun awi mura'atun? Apakah dia adalah nama suatu tempat, wilayah, daerah, atau nama seorang wanita?" Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna Saba laisa bi ardin walam mura'atin." Saba ini bukanlah nama suatu tempat, bukan nama perempuan, walakinnahu rajulun walada ashrah minal Arab. Akan tetapi dia adalah seorang laki-laki yang mempunyai 10 anak, ya, dari bangsa Arab. Fatayamana sittatun wa tasya'ama arba'ah. Lalu keenam anaknya ini tetap tinggal di Yaman, wa tasya'ama, dan mereka tinggal di negeri Syam, arba'atun, ada jumlahnya 4. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala, jadi Saba, kalau kita berbicara Saba, kalau dalam bahasa Arab itu Saba ini adalah kaum yang suka apa? Saba yasbi, kalau itu artinya apa ya? Menawan atau menahan gitu ya. Dan karena memang kaum Saba ini adalah ulu ba'sin syadidin, dijelaskan dalam surah An-Naml itu, nahnu ulu quwatin wa ulu ba'sin syadid. Para pembesarnya Balkis berkata di hadapan Balkis, kami ini adalah kaum yang kuat dan juga mempunyai keahlian dalam berperang gitu ya. Jadi seseorang yang mempunyai mental yang luar biasa. Dan orang ini, seorang laki-laki Saba ini dulunya adalah Saba, itu punya anak 10, yang 6 tinggal di Yaman dan 4 tinggal di Syam. Kemudian sebagaimana juga disebutkan dalam surah Qaf, itu juga ada disebutkan ahum khairun am kaum tubba, ya. Ada kaum namanya kaum tubba. Sehingga literasi tentang Saba dan Tuba ini memang hampir ya beririsan gitu ya. Ada hubungan karena kedua kaum ini, kedua bangsa ini sama-sama tinggal di Yaman. Bahkan Nabi pernah bersabda, "Jangan la tasubbu tubba'an, janganlah kalian mencela Tuba." Ya, karena Tuba ini fa innahu qad aslam, kata Nabi. Karena Tuba ini
meskipun datang hidup sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi beliau membenarkan akan datangnya Nabi yang terakhir. Nah, itu adalah siapa? Tubba. Jadi kalau kita berbicara tentang sejarah bangsa Arab, ya, uh, Syekh Sofi Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitabnya Ar-Rahiqul Maktum menyebutkan ada tiga jenis bangsa Arab, ya, berdasarkan eksistensinya. Itu yang pertama adalah Al-Arab Al-Baidah, itu adalah bangsa Arab yang sudah punah seperti Mithlu Adin wa Thamud, seperti kaum Ad dan kaum Samud. Kemudian Al-Arab Al-Aribah, yang kedua Arab Aribah, yaitu bangsa Arab yang masih bertahan, seperti marga Al-Qahtan, ya, itu, dan biasanya tinggal di waktu itu tinggal di di Jazirah Selatan, semenanjung Arabia. Itu adalah Al-Arab, orang-orang Arab kuno yang masih bertahan sampai sekarang. Karena orang Arab ini adalah nasab, orang yang ahli nasab. Ya, maka tidak mengherankan kalau orang Arab ini mempertahankan nasabnya, artinya mereka mempelajari nasab. Sebagaimana Nabi juga sabdakan, ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum. Pelajarilah, belajarlah kalian nasab kalian supaya kalian bisa menyambung silaturahim. Jadi bangsa Arab itu, orang Arab itu punya kebiasaan kalau setiap 30 tahun itu mereka apa ya, bahasanya mengaudit gitu ya, nasab mereka itu. Jadi mereka bikin silsilah sanatnya itu, sanat keturunan itu mereka bikin ini siapa anaknya sudah menikah dengan siapa, kemudian punya anak siapa, itu 30 tahun itu maksimal mereka kemudian merevisi silsilah sanatnya. Maka mereka terkenal dengan nasab, orang yang ahli nasab. Karena Nabi juga bersabda, ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum. Pelajarilah nasab kalian supaya kalian bisa menyambung tali silaturahim di antara kalian. Ya, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala, dalam riwayat yang lain Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menambahkan, ya, jadi disebutkan bahwa 6 orang yang tetap tinggal, yang tinggal di Yaman itu seperti yaitu Madhij, Kindah, suku Kindi, ya, Al-Azd, Al-Ash'ariyun, yang nanti juga ada cikal bakalnya sahabat Nabi Abu Musa Al-Ash'ari, itu tinggalnya dulu kakek buyutnya ada di Yaman. Kemudian Anmar dan Himyar, kaum Himyar. Yang menempati Syam itu 4 anak dari Saba, itu adalah Lakhm, Judam, Amilah, dan Ghassan. Ya, jadi mayoritas mereka tinggal di Yaman. Fataya mana? Kalau secara bahasa, secara etimologis memang istilah tayaman dari kata yamin. Yamin itu artinya kanan. Ya, mereka orang yang kalau boleh saya menafsirkan itu, mereka tetap tinggal di daerahnya karena yakin mereka tetap bisa mandiri, bisa sukses di negerinya. Ya, sedangkan yang 4 ini mereka kemudian apa? Berhijrah ke Syam. Tasya'am. Tasya'am berarti mereka yang melakukan urban, migran gitu ya. Itu 4 orang. Ya pasti orang kalau pindah itu ke tempat lain, bekerja tempat lain itu dengan harapan ya bisa mendapatkan kesejahteraan yang lebih, yang itu ya. Makanya teman-teman kita, ya, ya, atau mungkin jangan-jangan termasuk, ya, artinya ya kita ini, ya, kita di Hong Kong ya dengan eh, teman-teman kita dari ibu-ibu BMI kan salah satu niatnya kan untuk merubah nasib kan gitu ya. Jadi kalau dalam di DD itu ada moto apa itu Ustadz Fajar, tulisannya sukses di rantau, mandiri di negeri sendiri. Itulah ya. Jadi kalau merantau harus sukses. Kalau di negeri sendiri tetap harus bisa mandiri. Jadi tasya'am itu sebenarnya kata tasya'am, syam itu dari kata sya'am, tasya'am artinya
secara etimologis itu bisa diartikan pesimis. Nah, yang tayaman itu Yaman artinya optimis. Jadi seakan-akan gini, orang yang masih tetap tinggal di negerinya sendiri, dia bisa mandiri di negerinya sendiri, itu orang yang optimis kan itu. Dan orang yang tasya'am, mengadu nasib, itu orang yang pesimis, ya gitu. Ini secara bahasa loh ya, secara etimologis. Tapi ya tidak selamanya benar. Ini artinya tidak mutlak, tidak absolut. Ini penafsiran secara nisbi aja, ya tidak absolut, tidak mutlak. Jadi mereka yang merantau itu karena dengan harapan bisa mendapatkan kehidupan atau penghidupan yang lebih baik. Itulah anak-anak daripada siapa Sabah ini. Bahkan kalau kita perhatikan di sini Al-Asy'ariyun itu yang nanti nisbahnya adalah Al-Asy'ari, sehingga sahabat Nabi itu ada yang namanya Abu Musa Al-Asy'ari. Itu disebutkan dalam kisah itu juga ada bersinggungan juga dengan kaum Tubba yang ada di Yaman, di mana Raja Tubba ini suka mengembara dan selalu di antara pengembara itu mereka ada yang tetap tinggal di daerah situ. Jadi biasanya mereka itu menampilkan eh, apa ya, hedonnya sebagai seorang raja, kemewahannya, kemudian dikawal oleh banyak orang. Kemudian di antara mereka ada yang tetap tinggal di satu tempat. Nah, ini kan dulu kisahnya Raja Tuba ini kan pernah ke Mekah, kemudian pernah juga ke Madinah, Yathrib. Nah, dan salah satu kakeknya Abu Musa itu Al-Asy'ariyun itu keturunan dari Al-Asy'ari ini tinggal di sana. Karena Tuba itu dulu kakek buyutnya itu juga mereka sudah beriman akan datangnya Rasulullah dan memberikan pesan kepada anak turunnya kelak nanti akan ada nabi yang terakhir ke sini kan itu. Dan makanya Abu Musa al-Asy'ari ini kan sahabat Nabi yang luar biasa kan. Ya, dan beliau Abu Musa al-Asy'ari ini adalah keturunan dari al-Asy'ariyun ya. Kemudian Al-Ansori, orang-orang Ansor seperti Abu Ayyub Al-Ansori itu juga keturunan, kalau literatur sejarah mengatakan mereka dari keturunan Yaman. Eh, Kemudian berdasarkan literatur-literatur sejarah, ya, Sabak juga dikenal dengan nama Abdus Syams. Abdus Syams ini artinya hamba matahari. Ke-10 orang anak Sabak tersebut sekarang dikenal sebagai nama-nama kabilah, ya. Jadi Al-Madhiji, Al-Kindi, ini Kindah jadi Al-Kindi, Al-Az jadi Al-Azdi, Al-Ash'ari, Al-Anmari, Al-Himyari, ya. Kemudian adalah Al-Lakhmi, Al-Judhami, Al-Amili, dan yang terakhir Al-Ghassani. Itu. Jadi nama orang dulu itu Abdus Syams, hambanya matahari. Ya, ini karena ya orang-orang di masa jahiliyah itu memberi nama dengan nama-nama seperti eh, nama berhala mereka, gitu kan. Makanya nama Nabi Muhammad SAW kan tidak asing di telinga mereka ketika Nabi itu diberikan nama Muhammad tuh. Kemudian di surah Saba ayat ke-15 ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana li sab'in fi maskanihim ayah jannatani an yamini wa shimal. Kulu min rizqi rabbikum washkuru lah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sesungguhnya bagi kaum Sabak ada tanda kekuasaan Tuhan di tempat kediaman mereka, yaitu 2 buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kepada mereka dikatakan, makanlah olehmu dari rizki yang dianugerahkan Tuhanmu dan bersyukurlah kamu kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Nah, ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, ini istilah yang sangat familiar di kita di Indonesia itu, salah satu lirik lagu MTQ itu ya, kalau kita perhatikan tuh, karena saya dulu pernah ikut MTQ ya, ya pernah, tapi ya nggak sampai nasional sih ya.
Waktu ikut masih aliyah soalnya saingannya ini. Ya, tapi bukan kiroah Ustaz. Saya bukan tilawah, saya ikutnya waktu itu khotil nas khot khotin nas khot apa khot mushaf itu jadi sampai karesidenan itu juara dua, itu lawannya para kiai-kiai, para ustadz waktu itu. Itu salah satu lagunya itu kan di akhir lirik apa syairnya itu gini kan. Kan diawali dengan gemamu sabaqah tilawatil Quran. Itu kan pancaran ilahi. Nah, itu yang di akhir syairnya tuh gini. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, pastikan terwujud itu. Yang saya masih ingat waktu itu. Jadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nah, dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa di negeri kaum Saba terdapat tanda-tanda kekuasaannya berupa dua buah kebun yang sangat subur di sebelah kanan dan kiri. Allah mempersilahkan mereka menikmati rizki yang telah dianugerahkan serta memerintahkan mereka untuk bersyukur. Negeri Saba digambarkan sebagai negeri yang baik dan Allah menegaskan bahwa Dia Maha Pengampun bagi hamba-hambanya yang taat. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala, dijelaskan ya dalam kitab-kitab tarikh ya ya jadi ini bisa kita dapatkan itu biasanya di kitab-kitab tarikh, tidak semua kitab ini membahas. Bahkan saya buka Ibnu Katsir pun eh, apa ya tidak sebiasanya. Kan Ibnu Katsir itu kan lengkap dengan riwayat itu kan, salah satu ciri dari tafsir Ibnu Katsir itu lengkap dengan riwayat. Coba kalau kita tengok misalkan kitab-kitab yang khusus sejarah seperti kitabnya Imam Az-Zahabi, seperti Syiarul A'lamin Nubala atau Tarikh Dimas punya Ibnu Asakir ya, atau Hilyatul Aulia karya karya dari Abu Nuaim Al-Isfahani, yaitu itu karya kitab-kitab sejarah ya yang berkaitan, atau Ibnu Katsir Al-Bidayah wan Nihayah ya. Itu kitab-kitab yang spesialis tentang tarikh ya. Jadi dijelaskan jemaah sekalian bahwa negeri Sabah ini, atau yang Sabah itu berarti kalau sekarang masuknya Yaman. Ibu kotanya itu Ma'rib. Jadi Ma'rib itu ada di sebelah kiri ya. Karena kalau di peta itu ada di sebelah kiri dari Son'a. Kalau ibu kota sekarang kan San'a ya, Son'a. Ada di sebelah kanan kalau saya tidak salah itu ya. Jadi bersampingan itu Ma'rib dengan Son'a. Nah, jadi dua buah kebun itu sangat apa ya, sangat luas sekali kebun di ya, kaum Sabah ini. Nah, ada di sebelah kanan, ada di sebelah kiri, dan di tengah-tengahnya ada sungai yang mengalir yang bersih. Dan sungai bagi orang Arab ini kan sebuah hal yang yang sangat istimewa kan itu. Ya. Dan mereka bisa mengairi itu dari sungai-sungai itu. Kebunnya yang ada di sebelah kanan dan sebelah kiri. Ya, hampir mirip dengan kisahnya dua pemuda, dua orang laki-laki di surah Al-Kahfi itu. Wadrib lahum mathalar rajulaini ja'alna li ahdihima jannataini min a'nabi wa hafafnahuma binakhli wa ja'alna bainahuma zar'a. Kiltal jannataini atat ukulaha wa lam tadlim minhu syai'a wa fajjarna khilalahuma nahara. وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. Itu yang satu miskin, yang satu kaya. Yang kaya itu dia punya usaha gitu ya. Dia punya perkebunan anggur yang sangat luas di sebelah kanan dan kiri. Di tengah-tengahnya ada wafajjarna khilalahuma nahara. Di tengah-tengahnya ada sungai. Kemudian wahafafnahuma binakhl, dan kami liputi, kami pagari itu kebun anggurnya orang tersebut dengan pohon-pohon kurma. Jadi tanaman anggur kemudian dihimpit oleh pohon kurma yang sangat kokoh kuat, yang tidak sangat kuat meskipun diterpa angin yang kencang, sehingga bisa melindungi pohon anggur yang ada di dalamnya, dan irigasinya juga mudah. Di tengah-tengahnya ada sungai. Kata orang yang sombong itu, wa ma'adhunnu an tabida hadhihi abada.
Dan apa saya yakin bahwasanya kebunku itu tidak mungkin akan hancur selama-lamanya. Kenapa? Ya, perairannya bagus, mungkin iklimnya juga tidak mungkin ada tanda-tanda akan ini orang ini akan bangkrut rugi. Enggak, misalkan kalau orang sekarang punya usaha yang dimana customernya itu luar biasa, ya, terus kemudian manajemen pemasarannya dan lain sebagainya, itu nggak mungkin lah orang itu bangkrut. Tapi dengan izin Allah malah justru dalam satu malam itu orang bisa dihancurkan harta bendanya itu. Jadi kisah di apa, Rojulain di Ashabul Kahfi ini. Jadi dijelaskan jamaah sekalian, saking makmurnya kaum Saba ini ketika ada buah yang jatuh di sungai itu, ya. Mereka itu bisa terbiasa makan buah dari buah yang hanyut di sungai. Jadi karena ada sungai kemudian kebunnya itu rindang, jadi mereka pada jatuh itu buah-buahnya itu. Itu saking eh, saking makmurnya, begitu suburnya Sabak skala itu waktu itu. Ya, maka sehingga Allah mengatakan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu maksudnya adalah baldatukum baldatun thayyibatun. Kalau dalam nahwu itu ada takdirnya, itu negeri kalian adalah negeri yang baik. Wa rabbukum rabbun ghafur, dan Tuhan kalian adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala, kemudian pada ayat yang ke-16 ya, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ya, bahwa di sini dijelaskan kaum Saba ini berpaling dari Allah ya. Fa'aradu fa'arsalna alaihim sailal arim. Akan tetapi lalu mereka ini berpaling dari perintah Allah, lalu kami kirimkan kepada mereka sailal arim. Sailal arim ini adalah banjir air bah, ya, banjir yang sangat besar. Ya, kalau sail itu biasanya aliran air ya. Arim itu artinya air bah, karena di situ nanti dalam kisahnya dijelaskan ada bendungan Ma'rib atau Saddu Ma'rib yang sangat besar kala itu. Ya, fa'aradu fa'arsalna alaihim sailal arim. Mereka berpaling dari perintah Allah, lalu kami kirimkan kepada mereka banjir yang sangat besar, sailal arim, air bah. وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. Lalu kami ganti dua kebun mereka yang subur makmur itu dengan dua kebun yang berbuah pahit, ya, pohon yang berbuah pahit dan pohon asal. Pohon asal itu pohon kering, atau saya kalau itu apa dan bahasa Latinnya potamaris atau apa itu, saya kurang tahu itu pohon asal itu, tapi yang jelas pohon yang kering kerontang di padang pasir itu, yang daunnya itu ya sedikit, relatif dia ini pohon yang kering gitu kan. Dan juga syai'im min sidrin qalil. Jadi kata syai' dalam Al-Quran itu biasanya diartikan eh, la ta'lamuna syai'an. Kalian nggak tahu apa-apa. Syai' itu biasanya diartikan dengan sesuatu yang sedikit. Sidring qalil. Sidring qalil itu artinya bidara yang sedikit. Jadi ada pohon bidara tapi sedikit. Ya, kemudian diganti dengan kebun yang pohonnya itu berbuah pahit. Kemudian ada juga bidara tapi sangat sedikit. Itu sebagai balasan kepada kaum Sabah yang ingkar berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Didatangkan banjir besar, Allah menurunkan bencana alam sebagai hukuman, kebun subur diganti tanaman yang pahit, nikmat yang indah berubah menjadi sesuatu yang tidak berguna dan menyulitkan hidup, dan mereka banyak yang meninggal dunia, banyak yang mati waktu itu. Nah, eh, jadi salah satu yang mengakibatkan kenapa mereka ini kok bisa tenggelam gitu ya, banjir besar itu, salah satunya yang jelas itu adalah hujan besar, hujan lebat ya. Yang pertama itu hujan lebat, dikisahkan hujan lebat seharian itu dan jebolnya bendungan Ma'rib. Ini kalau kita flashback ya, di Indonesia dulu di bulan Maret ya kalau tidak salah itu tahun 2009, apa itu, bendungan Situ Gintung.
Ustadz Fajar dekat nggak dari situ Gintung, Ustadz? Dekat, Ustaz. Dekat ya. Dekat. Itu kan dulu 2009 Ustadz ya, itu terjadi jebol ya. Iya, jebol. Mayatnya Jebol di itu kan, UMJ itu rata-rata. Korbannya. iya, itu ya. Itu berapa yang meninggal saat ada ratusan ya. Iya, ratusan, Ustaz. Ya itu kan jebol itu. Jadi sebenarnya udah dikasih tahu kan dulu situ Gintung itu udah airnya udah merembes lah. Tapi orang saya dapat dengar cerita dari orang-orang yang punya pengalaman langsung di sana itu. Jadi pagi itu memang seharian tuh katanya hujan deras memang. Ya, nggak ada bedanya dengan kejadian akhir-akhir ini. Indonesia banyak banjir. Ya, banyak sekali terjadi banjir, bahkan curah hujannya masih sangat tinggi. Saya kemarin ya biasalah ya nggak hubungan sama istri apa lewat apa ini WA atau video call, telepon itu hampir tiap hari hujan lah. Terutama kalau malam-malam gini hujan. Itu curah hujan masih masih apa masih sangat tinggi gitu kan. Jadi apalagi ini kalau sebelum Imlek kan gitu ya. Biasa kalau menjelang Imlek itu kalau kata orang Cina harus hujan kan gitu. Sebagai tanda berkah lah gitu ya. Jadi memang biasanya seperti itu. Ya, apalagi ini Imleknya ada di bulan Februari. Kalau tidak salah kan kadang yang beberapa tahun yang lalu Imlek kadang di bulan Januari kan gitu ya. Sehingga masih diprediksi hujan ini masih curahnya masih besar masih tinggi kan gitu. Nah, itu situ Gintung kan dulu sudah merembes airnya udah bocor. Nah, tapi aktivitas orang di sana masih ada yang mancing, masih ada yang eh, duduk-duduk santai, kongko ya. Jadi masih masih inilah masih aktivitas masih normal biasa. Ya, tangga tahunnya atau malam harinya ya Ustadz ya kalau tidak salah itu kemudian jebol, nah itu salah satunya itu. Nah, itulah yang terjadi di banjir yang terjadi Sailal Arim itu yang menimpa kaum Sabah. Jadi satu Ma'rib ini jebol dan bendungan Ma'rib ini sekarang bendungannya masih ada sama tapi sudah bukan kondisi yang sudah di ini ya sudah direnov ya sudah direnov itu ke bendungan Ma'rib itu. Ma'arif itu dari kata tempatnya di situ ya. Satu itu bendungan, Ma'arif itu tempatnya, kotanya, kampungnya namanya Ma'arif. Ya, bukan Sonaa tapi kota Ma'arif itu. Ma'arif dengan Sonaa itu memang bersebelahan kan gitu. Nah, kalau kita perhatikan di sini bahwa situ Gintung ya itu kemudian apa itu bendungan Ma'arif yang jebol yang terjadi di kaum Sabah itu. Ya kira-kira kalau kita kembalikan kepada hukum alam ya memang seperti itu ya karena hujan karena segala macam. Tapi sebenarnya sejatinya alam ini tidak bisa bekerja sendiri. Alam ini tentunya atas ada perintah titah dari yang menciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kemudian terjadi banjir besar yang luar biasa yang menenggelamkan banyak orang di situ dan Allah ganti tanamannya yang tadinya itu manis, kemudian tanamannya itu enak, kemudian dengan tanaman yang buahnya pahit seperti itu. Nah, kemudian pada ayat yang ke-17 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika jazainahum bima kafaru wa hal jazi illal kafur." Demikianlah kami balas kepada orang-orang yang kafir dan apakah kami ini eh, tidaklah kami menjatuhkan azab itu melainkan kepada orang-orang yang kafir. Jadi ayat ini menegaskan bahwa azab yang ditimpakan kepada kaum Sabak bukanlah kezaliman dari Allah, melainkan balasan atas kekafiran dan kedurhakaan mereka sendiri. Allah tidak menurunkan azab seperti ini kecuali kepada kaum yang benar-benar ingkar dan menolak kebenaran. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala, kaum Sabak ini kaum yang hidup dalam kemakmuran luar biasa. Tadi saya sudah jelaskan ya. Ya, eh, tanahnya subur, hasil pertaniannya melimpah, posisinya strategis, jalur perdagangan internasional. Kalau kita perhatikan Yaman itu akan Jazirah Arab yang selatan, ya.
Jadi jalur menjadi jalur internasional. Namun kemakmuran tersebut tidak diiringi dengan rasa syukur dan ketaatan kepada Allah, sehingga mereka akhirnya mendapatkan azab berupa banjir besar yang menghancurkan negeri mereka. Nah, kehidupan dan perdagangan kaum Sabah, ya, mereka ini aktif berdagang, menguasai jalur perdagangan, kekayaan berasal dari perdagangan dan pertanian. Kalau kita perhatikan orang Makkah, mereka ahli berdagang, tapi mereka tidak ahli dalam bercocok tanam. Nah, sebaliknya orang Madinah ini ahli bercocok tanam. Ya, ini kebalikannya. Nah, kaum Sabah ini bisa mengkolaborasikan antara keahlian berdagang dan juga bercocok tanam di sini. Jadi mereka sangat kaya raya. Ya, peradaban dan teknologi kaum Sabah. Kaum Sabah ini mempunyai tingkat kecanggihan teknologi yang tinggi, terutama dalam membangun sistem pengairan. Ya, kita tidak berbicara sistem yang lain lah. Kita sudah ada bendungan di negeri yang di tengah padang pasir, itu kan bisa membuat apa satu wadah yang besar untuk menampung air dengan volume yang sangat besar. Itu adalah satu kecanggihan, ya, peradaban teknologi yang luar biasa yang dimiliki oleh kaum Sabak waktu itu yang tidak dimiliki oleh bangsa Arab saat itu. Ya, kalau kita perhatikan kan kalau dalam orang Arab ini paling membuat kayak apa namanya hanya sumur saja, ya. Kalau di Madinah itu ada sumur namanya sumur Budoah. Budoah itu sumur yang biasa dibuang itu apa kotoran-kotoran yang itu juga pernah sebagai dalil ya bahwa air sumur itu suci karena sumur Budoah itu dalam riwayat dijelaskan itu diameternya itu bisa sampai 8 meter lebih Ustaz sebenarnya. Jadi tafsir hadis itu ada sumur di Madinah ada sumur Budoah. Jadi diameternya itu 8 meter lebih waktu itu sehingga volume airnya itu terlalu besar dan airnya tetap apa ngetuk gitu ya tetap keluar sehingga meskipun ditimpakan ini kotoran itu kata Nabi alma utahur la yunajjisuhu syai' ini salah satu hadis Nabi yang sangat populer alma utahur la yunajjisuhu syai' ini komentar Nabi terhadap sumur Budoah. Itu baru sumur ya apalagi ini berkaitan dengan bendungan dan ya, ini tentu bendungan ini jauh lebih besar volume airnya dibandingkan dengan sumur. Kemudian kekuatan militer kaum Sabah. Kaum Sabah ini meski di tengah ekonominya yang kuat, ya di samping ekonomi yang kuat, mereka juga pertahanannya juga kuat, ya memiliki tentara yang kuat, melakukan ekspansi wilayah. Ya ini nggak jauh beda seperti kisah Tuba tadi suka ekspansi ke wilayah-wilayah yang belum pernah dikunjungi. Jadi Raja Sabak ini ya, orang-orang Sabak juga orang-orang Tuba ini suka mereka ini berekspansi, ya, menunjukkan kebesarannya. Mereka juga superpower regional. Kekuatan militer dan ekonominya menjadikan Sabak negara besar pada masanya. Ya, kita tahunya itu kalau Sabak itu identik dengan Ratu Balkis kan gitu ya di kisah Nabi Sulaiman alaihi salam. Ya, sebagaimana di surah An-Naml itu disebutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qalu nahnu ulu quwwati wa ulu ba'sin syadidi wal amru ilaiki fanzuri madza ta'murin. Ya, kata pembesarnya Balkis itu mereka mengatakan kita adalah orang-orang yang memiliki kekuatan dan juga memiliki keberanian yang sangat dalam peperangan dan keputusan berada di tanganmu. Maka pertimbangkanlah apa yang akan kamu perintahkan. Karena waktu itu ceritanya kan Nabi Sulaiman sedang apel nih mengadakan apel pasukannya ya. Nabi Sulaiman di surah An-Naml itu sebelumnya Allah berfirman wa tafaqqadat tayra faqala ma liya lam la aral huda am kana minal ghaibin. Nabi Sulaiman melakukan inspeksi gitu ya terhadap pasukannya
Kemudian beliau berkata, "Maliyala aral hudhud." Kenapa ya saya tidak melihat hudhud? Amkana minal ghaibin. Atau jangan-jangan dia mangkir nih dari apel nih. Famakatha ghaira ba'idin faqala ahattu bima lam tuhid bihi wa ji'tuka min saba'in binaba'in yakin. Kata Hudhud, tak lama kemudian Hudhud itu terbang. Jadi Nabi Sulaiman kenapa tahu kok Hudhud itu tidak hadir di apel? Jadi di tafsir dijelaskan bahwa ketika Nabi Sulaiman ini eh, menginspeksi pasukannya, beliau noleh ke atas karena pasukan burung itu yang menaungi pasukannya Nabi Sulaiman supaya tidak tersengat matahari di bawahnya. Jadi di situ kok ada satu titik celah yang kemudian sinar matahari ini jatuh ke bawah. Ya, kemudian ini kelihatan ini. Jadi barisannya itu kalau dalam kisah itu barisannya itu rapat gitu ya. Ya, kemudian ada cahaya yang kemudian jatuh ini siapa celahnya ini cukup cukup besar. Nabi Sulaiman melihat ke atas ternyata yang tidak hadir adalah burung hudhud. Ternyata Hudhud punya alasan, yaitu beliau terbang ke negeri nun jauh di sana di arah selatan dan berjumpa dengan negeri Saba yang dipimpin oleh Ratu Balkis, itu kan. Tentu ini banjir arim belum terjadi ya, Ustadz-ustadz semuanya ya. Jadi ini Nabi Sulaiman jauh sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ini berbicara berarti Sabak, kerajaan Sabak sudah ada pada zaman dulu itu. Nah, ayat ini menggambarkan rasa percaya diri tentara Sabak yang merasa memiliki kekuatan dan keberanian besar dalam peperangan. Namun demikian, keputusan akhir tetap berada di tangan ratu mereka, Balkis, yang menunjukkan adanya struktur pemerintahan dan musyawarah dalam kepemimpinan kaum Sabak. Jadi gara-gara Nabi Sulaiman ini mengirimkan surat kepada Ratu Balkis di ayat ke-30, Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya surat itu datangnya dari Sulaiman dan sesungguhnya surat itu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Janganlah kalian merasa tinggi daripada aku, datanglah kalian kepadaku dalam keadaan berserah diri. Ya, itu kemudian Ratu Balkis mengadakan rapat darurat dengan pembesarnya, maka kemudian mereka menjawab seperti ini. Ya, dan poinnya itu adalah lafat ulu quwwah wa ulu ba'sin syadid. Jadi kami itu adalah orang yang memiliki kekuatan dan pengalaman perang yang luar biasa. Jadi jangan takut wahai ratu, kami akan siap melindungimu. Kira-kira seperti itu. Ini apa? Kepercayaan diri yang dimiliki oleh kaum Sabak. Dan ibu kota Ma'rib, ya, Ma'rib ibu kota Sabak yang terkenal dengan kemakmuran dan keindahannya. Letaknya yang strategis serta kedekatannya dengan sumber air menjadikan kota ini sebagai pusat pemerintahan, ekonomi, dan kebudayaan yang sangat maju pada masanya. Jadi Ma'rib itu menjadi ibu kota eh, kaum Sabak. Ya, kalau Yaman sekarang ibu kotanya bukan Ma'rib tapi Son'a, ya, Son'a. Ya. Nah, bendungan Ma'rib ini monumen terbesar kaum Sabak. Ukuran bendungan yang besar dijelaskan bahwa ukuran bendungan ini panjangnya itu sampai 620 meter dengan ketinggian itu 16 meter. Ya, tingginya bendungan ini. Jadi 16 meter. Tembok Cina berapa tingginya? Pak Adi, tembok Cina itu tingginya berapa, Pak? Harus tanya Google dulu. Belum ke sana, belum ngukur ya. Kalau nggak salah itu 16 meter ya. Eh, Allah lah, saya juga belum ke sana. Ya. Kalau Houthi itu ada hubungannya dengan Sabah. Houthi. Iya, Pasukan Houthi merasa pede deh kayaknya. Dulu iya, nenek moyang saya berani, tentaranya sekarang juga saya berani melawan Amerika. iya, iya betul. Mungkin Ya, itu. ya kalau 16 meter kan ini udah untuk di masa waktu itu ya, di waktu itu yang luar biasa. Bendungan dengan tinggi 16 meter, panjangnya itu 620 jebol.
Ya udah, kemudian banjir besar tuh, hujan deras, kemudian jebolnya itu ya karena tadi. Dan ada yang mengatakan seperti ini dalam kisah itu, dalam tafsir itu dijelaskan kisah, tapi kisah ini datangnya dari Israiliyat sih. Ya ini tidak ada di dalam hadis sahih memang. Itu dari orang-orang ahli kitab dijelaskan bahwa yang melubangi mereka itu, yang melubangi bendungan itu adalah tikus katanya. Ya, tikus itu yang erat itu. Jadi dia yang melubangi. Wallahu alam, itu datang nih kisah dari orang-orang Yahudi ahli kitab, dan kisah seperti ini bisa saja benar bisa saja tidak kan gitu. Tapi yang jelas yang udah termakan usia gitu kan, yang jelas itu udah termakan usia. Yang namanya bendungan itu harus di, ya sesuatu itu memang harus di apa diteliti ya. Kemudian apakah harus ada yang harus diperbaiki kan seperti itu. Kemudian bendungan Ma'rib ya tadi sudah kita jelaskan ya. Oke. Nah, dampak banjir Arim ini. Banjir Arim ini mengakibatkan kehancuran total terhadap kebun-kebun, ladang pertanian, infrastruktur, negeri Sabah ya. Jadi bangunan-bangunan pun juga hancur, ladang pertanian rusak, kebun-kebun juga ya, rumah-rumah. Kehancuran ini menyebabkan runtuhnya perekonomian dan memaksa penduduknya meninggalkan tanah kelahiran mereka. Jadi banyak di antara mereka yang hijrah kemudian migran ya. Nah, penyebab azab kaum Sabak tadi mereka ingkar terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian mereka di ayat yang berikutnya kan disebutkan ada lafadz wa mazzaqnahum kulla mumazzaq kan gitu ya. Itu di surat Sabak juga itu. Di ayat yang ke-18 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alna bainahum wa bainal qura allati barakna fiha quran dhahiratan wa qaddarna fiha as-sair siru fiha layali wa ayyaman aminin." فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق Inna fi dzalika laayatil likulli sabbarin syakur. Maka mereka berkata, ya Tuhan kami, jauhkanlah jarak perjalanan kami, dan berarti mereka menzalimi diri mereka sendiri. Maka kami jadikan mereka bahan pembicaraan dan kami cerai-beraikan mereka sejadi-jadinya. Artinya kami pisahkan mereka yang tadinya hidup satu tempat di Sabak, di Yaman itu ya, kemudian mereka bercerai-berai berpindah-pindah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang yang sabar dan bersyukur. Jadi mazzaqnahum kulla mumazzaq ini kami, kalau mazzaqa yumazziq itu kami pecah belah, kami apa? Kami sobek, kalau dalam masyarakat itu sobek ya. Jadi dijadikan ini berkeping-keping, maksudnya terpisah-pisah kaum Sabak ini. Jadi ada yang tetap tinggal di Yaman, kemudian mereka pindah ke apa, mereka melakukan perjalanan yang mereka mengatakan Rabbana ba'id baina asfarina, ya Tuhan kami jauhkanlah jarak perjalanan kami. Ada kiroah yang membaca ba'ada baina asfarina, Rabbuna ba'ada baina asfarina, Tuhan kami menjauhkan jarak safar kami. Artinya mereka ingin menjauh dari negeri mereka ini. Ba'id baina asfarina. Ya, wa dzalamu anfusahum, lantaran mereka mendolimi, sesungguhnya mereka itu mendolimi diri mereka sendiri. Nah, Yang sudah hijrah ke Sam sebelumnya itu beda lagi ya urusan. eh, kalau yang hijrah ke Sam itu memang sebagian ada, Pak. Ya, Dari sebagian awal. ada. Ya, sebagian ada. Makanya kan dulu itu ya nanti lihat kejadian tahunnya ya. Kita jadi kaum Sabah ini memberikan pelajaran bahwa nikmat yang diberikan Allah harus disertai iman dan rasa syukur. Kesombongan dan pengingkaran hanya akan membawa kerugian, sedangkan ketaatan akan menjaga nikmat tetap lestari. Sebab sudah ada lebih dulu daripada gelar Tuba ya ini. Ya ini yang tadi, apa sih bedanya Sabak dengan Tuba itu? Ya juga sama-sama disebutkan dalam Al-Quran. Sabak atau Seba ya
adalah nama kerajaan kuno di Arabia Selatan, sekarang Yaman, yang berdiri pada abad ke-10 hingga ke-8 sebelum Masehi. Ya, jadi sekitar ya ini ya 1000 tahun ya sebelum Masehi. Ya sampai apa 800 sebelum apa sudah ada waktu itu ya dan berakhir tahun 275 Masehi. Ada juga yang mengatakan Sailal Arim ini terjadi 542. Kalau Nabi Muhammad itu lahir 571, ini 542. Ya, jadi antara dua pendapat ini ya, memang ada yang paling dekat, saya pernah membaca sejarah itu yang paling dekat itu yang ini, yang 542 ini. Jadi kalau 71 kurangi 42 itu berarti ya 29 tahun berarti. Ya 29 tahun masih dekat itu. Walau alam ya ini ada dua pendapat dari 275 atau 542. Kemudian ada Tuba, itu gelar yang diberikan kepada raja-raja yang memerintah Yaman, termasuk kerajaan Himyar, dan Himyar kan ini juga salah satu keturunan dari Saba yang menaklukkan Saba. Ya, berarti kalau berdasarkan riwayatnya berarti seakan-akan nih Saba dulu baru Tuba nih. Ya, kalau kita berbicara ini. Ya, karena Saba lebih dulu gitu kan. Jadi kerajaan Sabak sudah ada sebagai entitas politik selama berabad-abad sebelum gelar Tuba. Digunakan oleh para penguasa Himyar. Nah ini, Himyar. Jadi lebih pada kalau Tuba itu lebih kepada keturunan dari anaknya yang bernama Himyar tadi. Kan anaknya ada 6 tuh yang tinggal di Yaman itu. Al-Asyariyun, Himyar, Azad, ya, dan seterusnya itu. Itu jadi kalau Tuba lebih kepada Himyarnya. Dan raja yang paling terkenal adalah As'ad bin Garib. Ya, hidup ratusan tahun sebelum Nabi Muhammad SAW, jauh setelah kerajaan Sabak kuno didirikan. Makanya Nabi pernah mengatakan la tasubbu tubba'an fa innahu qad aslam. Janganlah kalian mencela Tubba karena dia maksudnya As'ad bin Garib karena dia sudah masuk Islam. Dia sudah membenarkan Nabi SAW. Jadi kalau tadi pertanyaan Pak Adi itu yang apakah sudah hijrah anak-anaknya? Jadi yang jelas kalau Sabah itu nama orang ya ada jadi dia punya anak 10 misalkan. Yang tadi dijelaskan di awal itu punya anak 10 yang kemudian yang 6 itu tinggal di Yaman, kemudian yang 4 itu tinggal di Syam, berarti ya eh, kalau Sabah itu lahir kan berarti kan Sabah itu ada berarti kan belum ada ini apa namanya? Kemungkinan belum ada itu kerajaan karena namanya belum dipakai baru ada nama orang gitu kan sehingga kalau kejadian banjir itu berarti anak yang 4 itu yang siapa Ghassan, Amilah itu mereka Juzam itu mereka tinggal di Syam itu berarti jauh sebelum sebelum apa banjir itu terjadi kalau menurut analisa saya jadi yang mengalami itu berarti anak yang 6 itu keturunan dari yang 6 tadi. Ya, karena Sabak itu kan kita kembali kepada sejarah asal mulanya nama Sabak itu adalah ternyata nama orang yang kemudian dijadikan sebagai sebuah negara. Jadi jauh sebelumnya waktu itu. Baik, oh ya, baik itu saja satu saat sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ini juga kalau kita hubungkan, korelasikan dengan banjir yang terjadi di Sumatera itu kemarin saya sempat sebelum ke Hong Kong tuh saya ketemu sama teman dari dinas ini ya, Kementerian Agraria itu. Teman saya itu kepala Agraria Kabupaten Pekalongan waktu itu. Jadi ya dia sedikit banyak tahulah tentang birokrasi yang ada di Indonesia, kemudian gimana sih kebijakan-kebijakan pemerintah, kenapa sampai pemerintah itu tidak berani menyatakan bahwa banjir Sumatera itu adalah bencana nasional. Ya, jadi memang diakui sama teman saya itu bahwa izin untuk menebangi hutan di Sumatera itu berapa hektar itu atau bisa dibilang ribuan hektar karena
gini ya, karena kata kalau dalam menurut Dinas Kehutanan ya, orang Agraria kan pasti bersinggungan dengan itu, bahwa suatu pulau di Indonesia itu eh, paling eh, minim itu paling nggak punya hutan 30% lah. Jawa itu kan sebenarnya dulu 30%, tapi sekarang udah berkurang. Hutan di Jawa itu sekarang udah kurang dari 30%. Nah, kalau yang di Sumatera itu masih 70%. Nah, kemudian yang di Artinya Papua itu justified malah masih 40% ditebangin gitu maksudnya. yang di mana? Yang di Sumatera Nah, masih kalau boleh nebangin. yang Sumatera kan masih banyak, Pak. Masih 70% malah. Jadi seakan gini, mau nebangin berapa hektar tuh masih aman lah gitu ya. Orang masih punya asumsi seperti itu. Ya, masih aman lah itu. Dan itu nggak mungkin dia nebang kok kemudian kok nggak tahu itu orang kehutanan. Sekali pemerintah itu kan aneh juga kan ketika banyak korban mau dinyatakan sebagai bencana nasional, kemudian tidak mau pemerintah itu menyatakan sebagai bencana nasional. Jadi keanehannya dan itu sudahlah mereka pemerintah udah tahu lah ini akan ditebang segala macam itu nggak mungkin mereka itu kok nggak tahu menau itu nggak mungkin. Nah kalau Papua itu hutannya bisa lebih dari 80% kalau Papua itu. Pokoknya Jawa itu yang kurang dari 30 itu Jawa sekarang. Jawa itu udah nggak ada 30 itu. Bahkan kalau cari harimau Jawa aja udah hampir nggak ada seperti itu. Ya, kalau Sumatera Pindah ke kan masih Sumatera. banyak kemarin. Harimaunya udah pindah ke Sumatera. Ya iya ke Sumatera kan kemarin waktu banjir kan harimaunya juga ini ya hanyut juga. Ada videonya itu saya lihat itu. Jadi itu satu informasi dari teman agraria ya dari kehutanan itu ya. Jadi gimana sih orang mau mengakui bencana nasional wong dia yang bikin sendiri yang bencananya dia yang bikin gitu loh. Ya itu. Makanya tidak dinyatakan sebagai bencana nasional. Itu yang ngomong orang agraria sendiri bukan saya. Oke. Intinya kan yang itu eh Basarul apa kehancuran di muka bumi karena ulah manusia itu surat apa Ustaz? Kasabat Aidin Nas ya, yang itu kan ada. Basarul Fasa aduh Dhaharal fasadu fil barri wal bahri ya bima kasabat aydin nas ya. Surat ya. Ar-Rum ayat 41. Nah itu kan Ustaz ya. Iya, Ada hubungannya dengan itu juga berarti Ustaz ya. iya betul sekali. Kerusakan dan gini, kalau saya baca tafsir itu fasad. Fasad itu kan artinya kerusakan. Jadi kerusakan yang model apa sih? Kita ada wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jadi kata fasad berbuat kerusakan di muka bumi ini ternyata identik dengan apa? eh, Tidak sekedar merusak alam. Kalau kita belajar tafsir ya lebih dalam itu ternyata banyak ulama yang menafsirkan kata ifsadun fil ardi, berbuat kerusakan di muka bumi itu adalah al-qatlu, yaitu membunuh nyawa, jadi menghilangkan nyawa orang. Contoh gini, orang nebang hutan, ujung-ujungnya kan bunuh orang kan gitu. Jadi seperti itu Pak Adi. Jadi makanya fasad itu kerusakan itu tidak melulu oke lah. Intinya menghilangkan nyawa makhluk hidup itu berarti ya al-fasad itu. Makanya dalam hal ini ketika berbicara tentang fasad, oke lah kita fasad itu eh, kerusakan lah berarti buang sampah sembarangan, kemudian nebang hutan. Oke lah itu benar itu secara apa ya secara dohirnya itu benar, secara tekstualnya benar. Tapi penafsiran secara apa kontekstual itu ternyata para ulama tafsir menjelaskan kerusakan di muka bumi itu maksudnya adalah membunuh makhluk hidup. Nah, kita ya kayak tadi menebang hutan, ujung-ujungnya kan bunuh orang kan gitu. Berapa orang yang meninggal kan itu. Jadi itulah makna fasad. Sebagaimana dalam surah Al-Maidah itu ya dijelaskan tuh ya. Kita bisa buka di surah Al-Maidah yaitu ya ya ayat-ayat ke-32. Ya itu kan Allah Subhanahu wa taala berfirman di Al-Maidah ayat 32, "Min ajli dzalika katabna 'ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi
Ya, jadi ini dikaitkan membunuh orang yaitu dengan merusak berbuat kerusakan di muka bumi. Jadi makna secara الأرض khusus itu adalah fasadun fil ardi itu eh, di antaranya adalah membunuh makhluk hidup itu. Itu berbuat kerusakan. Jadi tidak sekedar cuman buang sampah, jadi tidak sekedar menebang pohon, ya itu, tapi juga membunuh membunuh makhluk makhluk hidup. Ya tadi menebang hutan, akhirnya yang terjadi adalah banyak korban yang eh, korban dari manusia, dari hewan kan gitu. Jadi itu makna dari fasad fil ard. Dan kemudian juga di ayat berikutnya itu kan dijelaskan ayat ke-33, ya, itu bisa kita lihat Al-Maidah 33 yang setelah dari ayat tadi. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada. Sesungguhnya balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan mengusahakan kerusakan di muka bumi. Ternyata ayat ini berkaitan dengan apa? Begal. Muharib itu orang yang suka menteror orang di jalan. Di Indonesia kan banyak sekali begal. Makanya di sini kan dijelaskan orang yang memerangi Allah dan Rasulnya itu maksudnya menakut-nakuti orang, ya, karena nggak mungkin Allah dan Rasulnya diperangi secara secara zahirnya ya, tapi kan makna kontekstualnya itu adalah eh, berbuat kerusakan, menakut-nakuti orang. Yaitu dengan apa? Yuqattalu mereka dibunuh. Jadi kalau misalkan ada begal, ini ayat begal ini, ayat Al-Maidah 33 ini. Ayat begal. Kemarin waktu pengajian ekspatriat sempat saya singgung juga sedikit. Ya ketemu sama Bu Imet, ya Bu siapa lagi Bukat itu. Itu saya sempat membahas sedikit ini. Jadi kalau begal itu kok cuman membunuh orang yang lewat, maka dia harus dikisos. Jadi dia bunuh, belum sempat ngambil hartanya, udah ada orang, woi, begal misalkan, dia takut, dia kabur, dia kemudian ketangkap misalkan, maka dia dikisos. Yuqattalu. Opsi yang kedua apa? Au yusallabu atau disalib, ya, disalib itu orang tuh. Au tuqatta aidihim. Kalau misalkan dia kok yusolab itu berarti kalau dia disalib itu kalau dia sudah membunuh orangnya dan mengambil hartanya. Itu disalib. Tidak hanya dibunuh tapi disalib. Kemudian opsi yang ketiga au tuqatta aidihim atau dipotong tangannya wa arjuluhum dan kakinya min khilafin eh, dengan berselisih. Artinya gini, tangan kanan itu dipotong, ya, kemudian kaki kirinya dipotong. Itu lebih lebih ngena itu rasanya. Jadi jalannya lebih repot itu daripada kalau kanan-kanan semua, kiri-kiri semua. Jadi itu kalau kapan opsi yang ketiga ini diberlakukan, dieksekusi, yaitu dipotong tangan kanan bersilang dengan kaki kiri, jika si begal itu, ya, ya, kalau si begal itu dia ini cuman mengambil hartanya tapi nggak sempat bunuh orangnya. Ya, jadi cuman bunuh bondo mau nyawa kali ini kata orang itu. Nah, dia sempat ngambil hartanya tapi dia nggak bunuh orangnya nih. Nah, dia dipotong tangan dan kakinya. Nah, yang terakhir opsi yang terakhir au yunfau minal ard, diasingkan dari tempat tinggalnya. Nah, kalau sekarang apa? Di penjara. Kapan dia di penjara? Kalau dia baru meneror saja. Dia baru ngadang, belum sempat membunuh, tidak melukai korban, dan juga tidak mengambil hartanya, cuman baru nakut-nakutin, ya, maka orang seperti ini harus dipenjara. Itulah 4 opsi hukuman bagi begal, itu seperti itu. Tapi kemarin kan heboh juga begal di Sleman ya. Ya malah yang korbannya jadi tersangka itu karena gara-gara ngejar itu istrinya dijambret. Itu kemudian di kesenggol itu ya, terus mati kan itu begalnya kan, itu polseknya polresnya polres ya, Polres Sleman itu kemudian viral itu kan gara-gara itu, masa korban kok dijadikan tersangka itu di Indonesia itu. Jadi ini ayat begal nih ya Bapak-bapak ya, ayat Al-Maidah surat Al-Maidah ayat 33. Jadi intinya fasadun fil ardi, kerusakan di muka bumi ini biasanya identik dengan nyawa makhluk seperti itu.
Ya, tidak hanya sekedar ini penafsiran yang lebih dalam ya. Tidak hanya kita menebang pohon, tapi ujung-ujungnya menghilangkan nyawa makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Baik, mungkin kita cukupkan dulu untuk teman-teman yang di streaming. Terima kasih sudah menyimak live streaming pada malam hari ini dan juga mungkin rekamannya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Intinya tadi sudah disampaikan bahwa eh, ketika Allah memberikan kemudahan rezeki, marilah kita bersyukur pada Allah dengan tetap beriman pada Allah bahwa dan jangan sampai ada kesombongan bahwa ini adalah karena aku. Jadi itulah yang kira-kira yang karena azab Allah bisa dalam bentuk apapun dan itu bukan karena Allah benci tapi karena sebagai sebuah pelajaran buat kaum yang mengingkari kebesaran Allah. Baik, kira-kira cukup sekian itu yang bisa disampaikan untuk teman-teman yang streaming. Kami akan lanjutkan diskusi melalui media Zoom. Terima kasih sudah menyimak acara ini. Terima kasih Ustaz Ferry sudah menyampaikan paparannya. Dan kita akhiri untuk yang di streaming. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.